Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, karena banyak sekali pertanyaan tentang apabila pohon anggur ya kita tanam itu tersiernya ya, baik itu dibentuk dari tunas air atau mungkin dari bud, ini ternyata tidak bisa merata pertumbuhannya. Apakah tersier-tersier yang sudah terlanjur tumbuh dan sudah bisa untuk kita buahkan, ini kita bisa buahkan dulu? Jawabannya sebenarnya bisa ya. Nah, ini contoh. Ini sebagai contoh aja, ini adalah anggur Veles ya. Ini adalah anggur Veles. Umurnya sebenarnya belum terlalu lama ya dari tanam. Tapi bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini untuk tersiernya, ini cuma ada ini. Satu ya. Satu yang besar ya. Dua, ini dua, dan juga tiga. Nah, tersiernya yang besar-besar ya, ini cuma ada tiga. Nah, ini sebenarnya sekalian memang sengaja mau saya buat tutorial apakah bisa tersier yang misalnya hanya tiga aja, ini kita buahkan. Nah, jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena tiga tersier yang terbentuk dengan baik ya, ini ukurannya sangat besar sekali, lihat. Ukurannya sangat besar ya, lebih dari sedotan, bahkan lebih dari pensil. Dan ini juga sudah coklat juga, lihat. Nah, ini lihat, ukurannya bagus ya. Tersier-tersier yang saya pruning kemarin, ini yang satu, dia ada tiga. Yang ini ujungnya udah mulai pecah. Dan yang dua ada sebenarnya tapi kecil ya. Ini kecil ya, bunganya PHP. Kalau ini juga kecil banget. Ini hanya iseng aja. Kemarin saya potong ya. Ini kelihatan bunga tapi kecil sekali. Entah itu jadi atau entah itu enggak nantinya. Nah, apakah dengan kita buahkan tersier-tersier yang memang sudah siap dulu, ini apakah tidak masalah? Jelas tidak masalah ya. Kenapa tidak masalah? Satu, karena tersier yang kita buahkan ini memanglah tersier yang memang sudah siap untuk dibuahkan ya. Ukurannya besar ya. Lihat, bulat ya, bagus, dan juga sudah tua juga. Budnya juga sudah sangat gede-gede sekali. Lihat teman-teman, lihat ya. Ini dari tiga ini. Nah, apalagi jenisnya adalah jenis-jenis anggur yang sangat mudah berbuah. Seperti Veles. Lihat, Veles ini anggur yang sangat, insya Allah sangat mudah berbuah ya. Nah, ini ada yang di bud pendek. Walaupun belum tua-tua banget, tapi lihat, ini di bud 1, 2, 3. Ini bud 2 dan 3. 2, 3 pun insya Allah bawa bunga. Karena sudah kelihatan calon brokolinya, lihat. Walaupun belum panjang sempurna. Nah, ini juga bud sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7 dan 8 ya. Juga sudah mulai kelihatan brokolinya. Ini juga kecil. Ini juga ada 2 bud ya, yang pecah dan membawa brokoli. Nah, jadi dari 3 tersier ini nanti akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mungkin 6 atau bahkan lebih karena belum kelihatan. Ya, jadi tidak masalah kalau kita buahkan dulu tersier-tersier yang memang sudah siap dibuahkan. Nah, ini contohnya, ini primernya. Tersiernya ini 1, 2, dan 3. Itu tidak masalah ya kalau kita buahkan dulu. Pada nantinya juga setelah pembuahan ini, insya Allah kita akan mendapatkan cabang yang jauh lebih banyak. Contoh, ini karena ini keluar 2, maka setelah buah ini kita akan mendapatkan 2 cabang. Begitupun dengan ini, kita akan mendapatkan 2 cabang juga. Jadi kita sudah mendapatkan 4 ya. Ini juga bisa menjadi cabang 1, 5, 6, 7. Jadi dari 3 itu nanti setelah ini, setelah buah kita pelihara cabangnya lagi, maka akan menjadi 7 cabang. Nah, ini juga cabang, ini juga cabang. Nanti cabangnya juga akan banyak. Nah, itu juga menjadikan nanti pembuahan berikutnya, insya Allah buahnya yang dihasilkan juga insya Allah juga jauh lebih banyak karena percabangannya juga jauh lebih banyak. Itu juga bisa. Dan apabila memang nanti cabangnya kurang bagus, misalnya setelah pembuahan ini kok cabangnya keluarnya kurang bagus atau kurang vigor, teman-teman bisa langsung lari ke foundation pruning ya. Jadi caranya misalnya setelah ini, karena cabangnya cuma sedikit, teman-teman langsung potong di sini.
sisakan 1 atau 2 boot di sini. Nanti cabang yang keluar ini akan menjadi banyak ya. Ini juga bisa. Tapi kalau ini, melihat dari ini, seharusnya nanti dari 3 cabang tersier ini nanti menjadi 6 ya. 6 itu nanti dipelihara lagi, dituakan lagi ya. Bootnya dibesarkan lagi dan kita buahkan lagi. Insya Allah nanti buah yang dihasilkan juga akan jauh lebih banyak. Nah ini juga sepertinya pecah yang di sini ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya. Terlebih lagi kalau memang tempatnya juga tidak terlalu panjang-panjang banget. Lihat, kalau ini kan hanya segini aja, lihat. Paling hanya semeter aja, lihat. Semeter, 3 boot yang gede-gede ya. Dibuahkan sekarang sudah pecah dan sudah minimal juga sudah mendapatkan 6 dompol, bahkan bisa lebih ya. Ini nggak masalah ya. Ini juga menjadi jawaban buat teman-teman di rumah apabila memang mau membuahkan anggurnya dulu di tersier-tersier yang sudah terbentuk dulu, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Terlebih lagi buat teman-teman yang sudah tidak sabar pengen membuahkan anggurnya, tapi syaratnya satu, tersiernya harus bagus ya. Bootnya juga harus oke-oke juga seperti ini, jadi tidak asal motong. Nanti kalau tersiernya nggak bagus, bootnya kecil-kecil juga, nutrisinya kurang juga, nanti kalau kita buahkan juga hasilnya nanti bisa kurang seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita harapkan maksudnya. Jadi nggak masalah selama nutrisinya juga tercukupi ya. Pohon-pohon kecil aja dengan tersier yang tidak banyak, tapi tersiernya bagus ya. Insya Allah hasil pembuahannya juga akan bagus. Nah ini contoh aja. Terlebih-lebih anggur-anggur yang memiliki karakter genjah atau mudah berbuah seperti Veles, Heliodor, Jupiter, dan masih banyak lagi anggur-anggur yang sangat mudah berbuah. Nah makanya buat teman-teman yang sudah gabung di channel ini, mungkin saya sering sekali review banyak sekali varian anggur ya. Jadi nanti bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman kalau mau menanam anggur. Ya, jadi jawaban buat teman-teman yang bilang kalau tersiernya baru sedikit, apakah bisa dibuahkan? Buahkan aja silahkan, nggak masalah. Tidak akan mengganggu perkembangan dari pohon anggur. Syaratnya adalah kita selalu mencukupi kebutuhan dari pohon anggur yang kita tanam ya. Nah contoh nanti setelah ini menjadi beri kecil-kecil, beri set ya. Ini bisa kita alihkan lagi ke pupuk vegetatif agar nanti pertumbuhannya juga bagus lagi. Itu juga bisa. Ya jadi itulah alasan kenapa kita tetap bisa membuahkan anggur walaupun tersiernya tidak banyak yang terbentuk. Karena biasanya faktor yang menyebabkan ini banyak ya. Terlebih lagi kalau kita baru mulai menanam anggur, itu biasanya kendalanya memang menyamaratakan cabang tersier. Walaupun memang kalau kita mengacu pada pemerataan cabang, kalau kita bisa membuat percabangan anggurnya ini bisa jauh lebih rata, nanti buah yang dihasilkan juga akan jauh lebih baik. Namun di video kali ini bukan maksudnya saya gagal pembentukan, tapi lebih kepada memang bagaimana isi kontennya ya. Jadi pohon ini memang sengaja saya buat seperti ini agar ada bahan konten untuk teman-teman di rumah. Karena saya rasa banyak sekali teman-teman di rumah yang mengalami hal tersebut ya. Kita membuat tersier, ternyata tersiernya tidak berkembang dengan baik ya. Hanya beberapa aja, mungkin hanya di ujung-ujung aja. Dan biasanya ini memang sering terjadi ya teman-teman ya. Walaupun memang kalau kita bandingkan yang ada di sebelah sini, lihat. Ini ada pohon anggur, tersiernya rata, lihat. Di masing-masing tersiernya ukurannya hampir sama tingginya juga. Ada 2 pohon. Jadi yang sebelah kanan ada Giant Grande, sebelah kiri ada Academic. Nah, kalau teman-teman bisa membuat seperti ini dengan rata seperti ini, memang satu keuntungannya kita bisa mendapatkan buah yang jauh lebih banyak karena tersiernya juga lebih banyak. Jadi kita bisa mendapatkan buah yang jauh lebih banyak. Tapi memang apabila memang kita sudah ibaratnya telat ya, karena kalau kita ingin menyamaratakan ini kan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk memaksimalkan bagaimana agar pohon ini bisa tersiernya bisa rata ya, tingginya bisa sama, besarnya juga bisa sama. Ini selain pemberian pupuk juga ada beberapa trik-trik yang bisa dilakukan ya. Tapi kalau memang baru mulai dan sangat susah sekali, misalnya ini ya, ini misalnya contoh, ini primer, ini sekunder yang lurus ke sana, dan tersiernya mungkin hanya ada yang sebelah sini yang ini, yang ibaratnya pertumbuhannya bagus, itu nggak masalah. Lakukan hal seperti yang
veles tadi. Jadi buahkan aja dulu tersier-tersier yang memang sudah terbentuk. Jangan memikirkan untuk penyamarataan dulu ya. Kita pikirkan nanti aja, bisa di pembuahan kedua, ketiga ya. Yang penting kita bisa belajar membuahkan anggurnya dulu aja. Itu nggak apa-apa, dengan syarat tadi tersier berapapun banyaknya. Yang penting tersiernya sudah memenuhi syarat, yaitu tersiernya sudah matnep ya. Udah coklat, butnya gede-gede juga, tersiernya juga sudah gede juga. Pensil atau sedotan ya. Atau yang penting pokoknya but-butnya juga bagus juga, itu juga sudah bisa. Jadi tidak perlu pemerataan juga, kita tetap bisa membuahkan anggur. Ya, video kali ini semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.